Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bolo hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Baik, hari ini kita berjumpa kembali bersama saya Isna Safira di program Lobby, Belajar Lebih Memahami. Lobby kali ini adalah kerjasama Arya TV dengan DPRD Surabaya. Nah, tema hari ini di Lobby adalah pengelolaan barang milik daerah. Seperti apa seharusnya pengelolaan aset daerah ini? Sudahkah dikelola dengan semestinya? Namun sebelum kita membahasnya dengan narasumber terpercaya, kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Sebagai penyandang kota metropolitan dan juga kota bersejarah, kota Surabaya tentu memiliki aset-aset daerah yang begitu banyak, baik itu berupa lahan, gedung, atau barang lainnya. Secara umum, di dalam pengelolaan barang milik daerah ada beberapa permasalahan aset. Di antaranya, kurangnya tingkat akurasi nilai aset yang dikelola, ketidakjelasan status aset yang dikelola, kurang optimalnya penggunaan barang milik daerah, kurang optimalnya pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah dalam rangka menghasilkan pendapatan daerah, serta meminimalisir terjadinya kerugian daerah. Masalah itu harus segera diatasi untuk meminimalisir kerugian daerah, seperti lepasnya sebuah aset daerah sejauh mana hal ini diatur dalam Raperda. Pengelolaan barang milik daerah juga merupakan salah satu unsur penting penyelenggaraan pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, yang terkelola dengan baik dan efisien. Lalu bagaimanakah Pemkot Surabaya mengelola berbagai barang atau aset yang dimiliki Surabaya? Sudahkah aset-aset itu dikelola dengan baik dari sisi administrasi dan kegunaan? Kita akan membahasnya di Lobby. Boleh, itu tadi cuplikan tentang tema hari ini yang akan kita bahas dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita hari ini, Ibu Aning, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Apa kabar Bu Aning? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Fira dan boleh semua yang ada di Surabaya. Iya. Baik Bu Aning, kita hari ini berbicara tentang pengelolaan barang milik daerah. Mungkin saya sendiri juga belum tahu dan bolos kalian juga belum tahu sebenarnya apa yang dimaksud dengan pengelolaan barang milik daerah. Iya, jadi Surabaya mempunyai aset, pemerintah kota Surabaya mempunyai aset yang itu berupa barang bergerak, barang tidak bergerak yang ada tersebar di seluruh wilayah kota Surabaya. Nah, pengelolaan barang milik daerah ini mulai dari perencanaan, kemudian penganggaran, kemudian pengadaan, sampai kepada pengelolaan dan pemanfaatannya, kemudian penilaiannya, sampai kepada penghapusannya itu diatur dalam satu perda khusus yang kemarin Perda BMD termasuk dari salah satu perda yang dicabut secara nasional dari 3.000 perda yang ada. Sehingga pemerintah kota Surabaya saat ini mendasarkan pengelolaan barang milik daerah harus berdasarkan aturan hukum yang ada di kota Surabaya. Sehingga selama ini pemerintah kota Surabaya mendasarkan kepada PP dan Permendagri. Sehingga dari PP dan Permendagri itulah, karena dicabut perda yang ada di bawahnya, pengelolaannya membutuhkan aturan secara spesifik, secara detail, sehingga Pemkot berinisiasi untuk mengajukan raperda pengelolaan barang milik daerah. Sehingga nanti bisa dibuat perwalinya untuk secara teknis detail di lapangan. Siap, terima kasih. Mungkin bisa dicontohkan seperti apa? Oke, jadi pengelolaan barang milik daerah. Barang milik daerah salah satu yang banyak dinikmati oleh warga kota Surabaya ini tentunya adalah barang milik daerah salah satu dinas, yaitu Dispora. Dispora mempunyai 548 aset yang tersebar di seluruh wilayah kota Surabaya, baik itu berupa lapangan olahraga maupun aset-aset yang dipakai oleh warga di seluruh kota Surabaya. Kemudian yang kedua, bekas tanah kas desa. Nah, bekas tanah kas desa ini tersebar. Pemerintah kota Surabaya mempunyai 7.000 persil, gitu ya, 7.000 persil yang tersebar, yang dimana salah satunya bekas tanah kas daerah. Ini ada di kelurahan-kelurahan dan kemanfaatannya sebetulnya banyak dan harusnya bisa dimanfaatkan oleh banyak warga. Salah satu yang terdekat dengan rumah saya adalah bekas
bekas tanah yang dipakai taksi metro di daerah Mer. Nah, itu sudah sangat lama begitu ya, disewa oleh pihak ketiga dan beberapa tahun ini sudah selesai penyewaannya. Nah, itu harusnya bisa dipakai untuk kegiatan warga salah satunya. Kemudian tersebar yang lainnya di tempat-tempat yang lainnya banyak. Termasuk juga mobil, pemadam kebakaran. Jadi semua aset yang ada di seluruh dinas-dinas termasuk dalam barang milik daerah. Baik. Tadi Ibu bicara soal perda. Pertanyaannya apa alasan atau latar belakang akhirnya muncul perda tersebut? Iya, jadi begini, dalam PP dan Permendagri, PP 27 dan Permendagri 19 itu diatur tentang tata cara pengelolaan barang milik daerah. Nah, namun untuk secara detail pengelolaan itu, tarif sewanya berapa, kemudian pengelolaannya untuk otorisasi pengadaannya bagaimana, pengendalian internalnya bagaimana, itu harus diatur dalam perda khusus. Nah, perda khusus itulah yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Surabaya sebagai landasan hubungan hukum sekaligus landasan operasional untuk mengelola aset pemerintah Kota Surabaya yang tersebar di seluruh wilayah Surabaya. Peran dewan di mananya berarti ya, Bu? Ya, jadi peran dewan yang pertama tetap dari sisi budgeting itu nanti ada kita ini ada 205 pasal di Raperda yang diajukan oleh Pemkot, belum selesai kita bahas, masih sampai di bab kelima. Nah, ada pasal-pasal yang nantinya dalam perda itu dijelaskan akan didetailkan dalam perwali. Nah, perwali inilah yang memegang ketentuan secara detail ketika warga mau menggunakan aset Pemkot itu harus melalui prosedur yang seperti apa. Nah, ini peran dewan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ada aset Pemkot yang bisa digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat. Kemudian yang kedua, pengendalian internal. Nah, jadi dalam pengadaan aset Pemkot ini termasuk tanah dan bangunan, kemudian termasuk juga jadi aset Pemkot ini ada yang harus dibeli dengan APBD. Jadi di APBD ini peran dewan adalah yang pertama budgeting nanti menganggarkan berapa yang dipakai untuk pembebasan lahan, otomatis kan akan menjadi asetnya Pemkot Surabaya. Nah, di luar APBD itu ada yang pertama dari hibah, kemudian peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, kemudian perjanjian kontrak. Nah, ini peran dewan untuk mengawasi pengendalian internal sejauh mana proses pengadaan ini on the track sesuai dengan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dari pemerintah Kota Surabaya. Jadi kata kuncinya adalah pengendalian internal terkait dengan barang milik daerah. Sekaligus juga bagaimana barang milik daerah ini dikelola dengan benar. Salah satu contoh yang bisa saya sampaikan adalah Dinas Koperasi. Dinas Koperasi mempunyai 44 sentra wisata kuliner. Itu semuanya aset pemerintah Kota Surabaya. Kemudian 11 pasar konvensional. 44 sentra ini terkena tarif retribusi barang milik daerah. Nah, yang 11 itu belum terkena tarif retribusi, harusnya terkena tarif sewa. Nah, selama 3 tahun ini tidak menaikkan PAD Kota Surabaya, artinya tidak terkena retribusi pun juga tidak terkena sewa. Nah, kemana larinya? Nah, inilah tugas kita selaku anggota DPRD Kota Surabaya untuk betul-betul mengawasi pengelolaan di lapangan. Apakah digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran masyarakat? Apakah sesuai dengan prosedur pengelolaan? Kemudian yang ketiga, apakah memang secara efisiensi, efektivitas, dan produktivitas itu terukur. Baik, Bu. Terkait tadi banyak sekali informasi yang disampaikan terkait tentang barang aset tadi, pengelolaan barang. Apakah sudah ada bentuk sosialisasi mungkin ke masyarakat atau mungkin yang tidak tahu bahwa ini ternyata aset milik Pemkot? Karena terlihatnya kayaknya nganggur gitu ya, Bu ya. Apakah sudah ada bentuk sosialisasi? Kalau sudah ada, seperti apa dan efektivitasnya sudah sampai di mana? Jadi kalau saya lihat transparansi dari pengelolaan barang milik daerah ini perlu ditingkatkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Dengan cara apa? Melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, terutama tokoh-tokoh yang ada di masyarakat di seluruh kelurahan untuk
sosialisasi barang milik daerah di kelurahan dan kecamatan setempat. Karena kalau saya turun di reses, kemudian sosialisasi kepada warga masyarakat terkait dengan fungsi kedewanan dan yang lain-lain, itu ternyata hasil dari saya turun reses, banyak sekali warga yang memang belum memahami, belum mengetahui. Ini artinya kita mendorong kepada Pemkot atau nanti dimasukkan dalam pasal-pasalnya terkait dengan sosialisasi secara khusus barang milik daerah yang ada di kelurahan-kelurahan dan kecamatan. Baik, terima kasih Ibu. Kita harus jeda terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Baik, Bolo, kita harus jeda terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembicaraan kita yang semakin menarik. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut, tetap di Lobi Belajar Lebih Memahami. Baik, Bolo, kita kembali lagi di Lobi. Kita masih berbicara tentang pengelolaan barang, aset milik Pemkot mungkin. Nah, kita akan lebih tahu dari narasumber kita ini, Bu, sebenarnya berapa banyak aset atau barang milik daerah yang dimiliki oleh Pemkot ini? Ya, jadi Pemkot ini ketika kita panggil, kebetulan saya ketua Pansus Raperda Pengelolaan Aset Pemkot. Ketika kita panggil pertama, yang perlu digarisbawahi adalah nilai aset yang saya sebutkan dari Pemkot ini, nilainya adalah berdasarkan nilai perolehan. Jadi bukan nilai saat ini, jadi bukan penaksiran saat ini. Nilai yang dimaksud ini Jadi nilai begini, uang atau? ya, yang pertama garis bawahnya di sana ya. Jadi kalau saya sebutkan nilai itu berdasarkan nilai perolehan. Jadi total dari aset Pemkot yang masuk ke kita itu 46 triliun. Nah, 46 triliun itu ada yang diperoleh pada tahun 2004, ada yang diperoleh pada tahun 199 sekian. Jadi kalau ditaksir pada harga saat ini, tentunya berbeda dengan nilai perolehan saat itu. Nah, itu secara total garis besar dari nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya. Namun kalau kita sedikit lebih detailkan tanah dan bangunan sendiri, karena aset terbesar dari tanah dan bangunan ya, Pemkot mempunyai 7.000 persil. Nah, 60 persilnya masih dalam kerangka sengketa. Kemudian yang berupa IPT, izin pemakaian tanah atau surat ijo, itu 47.000 sekian. Jadi sebetulnya kalau dilihat, kemudian BTKD yang tadi saya sebutkan itu 1421 persil. Nah, jadi kalau dilihat dari situ, dan saya melihat sebarannya di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Surabaya, sebetulnya termasuk tambak-tambak juga itu ya, sebetulnya kalau kita mau mengelola dengan lebih baik lagi, ditingkatkan efisiensi. Saya tadi menyampaikan efisiensi, efektivitas terkait dengan produk, produktivitas itu akan menghasilkan yang pertama PAD-nya juga luar biasa, kemudian yang kedua kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Jauh yang lebih dipentingkan kaitannya dengan BMD ini adalah pemberdayaan masyarakat. Tadi yang disampaikan Mbak Fira tadi, sosialisasinya itu harus lebih masif lagi, sehingga masyarakat bisa berdaya secara ekonomi di level RT, RW, kelurahan. Karena sekarang partisipasi masyarakat sudah meningkat luar biasa. Sehingga itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Surabaya. Baik, Ibu tadi menyebutkan sengketa. Sejauh ini sengketa seperti apa yang tampaknya krusial untuk diselesaikan terkait dengan kepemilikan barang? Ya, jadi sebagian besar sengketa, 60 sengketa yang ada di Kota Surabaya itu sebagian besarnya adalah sengketa terkait dengan tanah ya, sertifikat hak pengelolaan lahan, kemudian hak guna bangunan. Saya contohkan satu kasus saja ya, di Jalan Pemuda 17 yang saat ini sedang sengketa dan dibangun alun-alun Kota Surabaya, sehingga sampai dengan saat ini alun-alun Kota Surabaya masih belum bisa membangun sampai di Jalan Pemuda 17. Itu karena apa? Karena sengketa. Sengketanya bagaimana? Jadi berdasarkan aturan perdanya, Pemkot mempunyai hak pengelolaan lahan atas Jalan Pemuda 17. Nah, sedangkan Mas Pion mempunyai hak guna bangunan HGB terkait dengan Jalan Pemuda 17. Nah, karena versi dari Pemkot
pengelolaan penggunaan bangunan di Jalan Pemuda 17, penggunaan tanah itu tidak maksimal digunakan oleh Mas Pion. Akhirnya Pemkot menarik. Nah, menarik lagi, akhirnya dimenangkan. Di tingkat pengadilan dimenangkan, namun Mas Pion naik banding. Nah, ini yang Pemkot kalah. Nah, jadi sebetulnya kisaran dari sengketa itu terkait, makanya ini pasal-pasal ini sedang kita bahas, belum selesai. Masih proses Ya, godok kita ya, Bu? akan mengevaluasi berdasarkan masukan-masukan, karena sebelum kita membahas pasal-pasal kita sudah mengundang warga, kita sudah mengundang tokoh masyarakat, sehingga kita mengetahui bagaimana proses pengelolaan BMD ini di seluruh dinas, kemudian di seluruh aset milik Pemkot ternyata ada masalah-masalah. Nah, disitulah kita ingin memperbaiki, merevisi, atau kalau sudah sesuai dengan PP dan Permendagri di atasnya, kita akan gedor. Baik, Ibu. Ini saya agak tertarik dengan Ibu tadi memberikan satu contoh kasus. Bagaimana bisa terjadi miss seperti itu ya, Bu? Pemkot sepertinya merasa memiliki hak terhadap aset tersebut, Mas Pion juga, berarti ada miss. Ya. Lalu bagaimana peran Dewan ketika kok bisa terjadi miss, maksudnya gitu? Ya. Jadi kemarin kita sudah memanggil, khusus untuk yang alun-alun Kota Surabaya, kita sudah memanggil PT, sudah memanggil Dinas Cipta Karya, kita sudah memanggil kontraktornya, gitu ya. Kita yang belum adalah kita memanggil Mas Pion. Jadi nanti ini kemungkinan minggu depan ya, kemarin sudah diagendakan, di timeline kan, kita akan mengundang bagian hukum Pemkot, kita akan mengundang PT Mas Pion, kita mengundang Dinas Cipta Karya dan semua pihak terkait untuk menyelesaikan. Jadi sebetulnya upaya ke arah sana, peran kita sebagai DPRD sudah kita laksanakan, on the track kita laksanakan. Nah, kaitannya dengan dari sisi aturannya, memang ada di dalam aturan itu, jika tidak digunakan dengan baik, atau dari pihak pemerintah kota melihat ada kelalaian, atau dari pemerintah kota melihat bahwa pengelolaan ini tidak berjalan dengan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka berhak untuk menarik. Memang ada pasal yang berbunyi seperti itu. Nah, karena saya belum mendengar dari pihak PT Mas Pion, gitu ya, karena kita baru menjadwalkan minggu depan, saya tidak memahami dengan baik versi dari PT Mas Pion bagaimana. Yang jelas kalau dari Pemkot memang ada, saya melihat dari pasalnya memang sudah sesuai dengan aturan. Hanya barangkali persepsi terkait dengan pengelolaan itu yang berbeda antara Pemkot dengan Mas Pion. Baik, Ibu. Sejauh ini bagaimana Pemkot mengelola aset-aset tersebut? Atau jangan-jangan lalai akhirnya diambil alih oleh pihak lain sehingga menimbulkan sengketa yang Ibu ceritakan tadi? Ya. Jadi kalau terkait dengan sengketa ini lebih banyak pada aset tanah Pemkot yang diakui kaitannya dengan sertifikat kepemilikan. Jadi hak pengelolaan lahan belum tidak sebagian besar tidak pada hak guna bangunan, tapi kepada cara perolehan dari aset Pemkot tersebut. Salah satunya 46.000 IPT ya. Kenapa banyak sekali warga yang mengadu terkait dengan surat ijo? Ini kaitannya dengan cara perolehan, bukan pada sengketa hak guna, tapi Perolehan cara sertifikat. perolehan bagaimana. Jadi Pemkot memperoleh barang milik daerah itu dengan dua cara. Yang satu dengan APBD, Pemkot membeli. Yang dua itu dengan bisa IBA yang saya jelaskan tadi ya, bisa melalui perjanjian kontrak, bisa melalui kompensasi infrastruktur gitu ya, atau berdasarkan peraturan undang-undang yang ada di atasnya. Nah, kalau surat ijo ini kaitannya dengan perolehan dari Pemkot itu, ketentuannya dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Jadi ketika menurut Pemkot hak pengelolaan lahan itu ada pada Pemkot, karena ada lahan-lahan itu secara Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 2018 itu secara otomatis dikuasai oleh negara, maka di sini adalah titik krusial dari perbedaan sudut pandang terkait dengan hak pengelolaan lahan. Dan kenapa kok di kami itu tidak membahas secara detail dari IPT atau surat ijo, karena ada peraturan tersendiri yang dipisahkan dari raperda yang kita
bahas. Baik, terima kasih Ibu. Setelah ini kita akan masih berbicara terkait dengan aset-aset Pemkot, tapi kita harus jeda dulu terlebih dahulu Ibu. Baik, Bolo, kita akan kembali lagi dengan obrolan yang jauh lebih menarik, masih di lobi belajar untuk lebih memahami. Terima kasih Bolo, masih di lobi belajar lebih memahami. Kita akan melanjutkan obrolan kita dengan Ibu Nuning, Aning. Dengan Ibu Aning kita akan masih ngobrol soal aset Pemkot. Ibu, tadi Ibu menyampaikan banyak sekali hal, terutama sengketanya yang sangat menarik ya. Berarti ini saya punya pertanyaan, apakah masih ada aset-aset Pemkot yang seharusnya milik Pemkot tapi belum terdata sehingga masih diakui oleh bukan Pemkot? Ya. Kebetulan kalau dari sisi inventarisasi, sebetulnya kalau dibandingkan dengan banyak kota di luar Surabaya, Pemkot ini selangkah lebih maju karena Pemkot sudah mempunyai aplikasi Simbada. Jadi aplikasi Simbada ini sistem informasi barang milik daerah, sehingga sebetulnya di semua RT, RW, kelurahan, kecamatan itu kalau dari sisi pendataan itu sudah dilakukan dengan cermat. Nah, kenapa kok masih dalam sengketa? 60% tadi masih dalam sengketa, itu pun sekarang dalam proses pendampingan hukum dan dalam proses penyelesaian sengketa, baik dari Pemkot, kemudian dibantu oleh KPK juga sebagian, kemudian dibantu juga oleh kepolisian, kemudian dari hukumnya dari kejaksaan gitu ya. Nah, ini tidak berhenti. Jadi dari Pemkot itu terus melakukan. Jadi kalau ada yang belum terdata sampai dengan saat ini, hasil dari pansus kita semua sudah masuk di Simbada. Hanya dari pansus ingin melakukan cross check lapangan, data dari Simbada, kemudian data dari pengaduan warga, kemudian kita cross check dengan data yang ada di lapangan. Oh, baik. Aplikasi Simbada itu tadi sudah disosialisasikan sampai tingkat mana, Bu? Nah, ini yang sejak awal saya sampaikan kepada Mbak Safira bahwa Pemkot perlu didorong secara lebih masif untuk melakukan proses sosialisasi. Namun di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, proses pendataan dan entry data ke Simbada itu sudah dilakukan secara sempurna, sudah dilakukan secara bagus. Hanya Simbada ini aksesnya mungkin tidak terbuka untuk masyarakat secara keseluruhan. Nah, kalau kaitan dengan keberadaan aset itu bisa dilakukan proses sosialisasi secara masif oleh Pemkot. Namun akses terhadap Simbada mungkin ada yang bisa diakses oleh warga, ada yang tidak bisa diakses oleh warga. Sifatnya memang berarti khusus ya, Bu ya? Betul, Tidak karena perlu otorisasi. Baik, Bu, terkait tadi ada aset pemerintah Pemkot mungkin yang belum terdata. Apakah ada kerugian ketika aset-aset Pemkot itu belum terdata? Ya. Kalau kita melihat tadi ya, dengan bagusnya Simbada, dengan bagusnya proses pendataan, namun tidak cukup sampai di situ. Pembahasan pasal belum selesai. Kami juga belum secara keseluruhan melakukan sidak di lapangan, sehingga kita belum bisa menentukan berapa jumlah aset yang belum terdata. Sampai dengan hari ini, kalau dilihat dari Simbada, data yang disajikan dari Pemkot semuanya sudah terdata. Namun dari DPRD perlu cross check ke lapangan, sidak ke lapangan terkait dengan aset-aset Pemkot yang belum terdata. Jadi kalau dari Pemkot itu data yang disajikan ke kita sudah lengkap, kita sudah pegang semua datanya. Kalau ditanya ada kerugian, tentu akan jauh lebih besar kerugiannya ketika Pemkot tidak melakukan pendataan secara paripurna. Sehingga kenapa DPRD turun ke lapangan itu kaitannya dengan untuk menentukan aset Pemkot. Karena BMD ini nantinya akan sangat berguna terkait dengan laporan akhir neraca keuangan pemerintah Kota Surabaya. Sehingga makanya ini kita punya waktu 2 bulan untuk menyelesaikan pasal demi pasal sekaligus untuk cross check data yang ada di lapangan. Baik, Bu. Bagaimana peran masyarakat? Apakah ada peran masyarakat terkait dengan pendataan itu tadi, Bu? Ya, jadi begini, kita mengundang seluruh kelurahan, kita mengundang seluruh kecamatan untuk melihat proses entry Simbada.
ke DPRD. Ke DPRD. Itu sudah kita lakukan. Kita sudah dapat data dan menurut kelurahan, kecamatan tidak ada masalah terkait dengan proses entry Simbada, semuanya sudah clear. Iya. Nah, yang kita lakukan adalah mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan ini LPMK di seluruh wilayah kota Surabaya. Ini belum selesai kita lakukan. Nanti kita akan mendapatkan data real itu di lapangan dari para tokoh ataupun warga di lingkungan RT RW yang kita undang ke DPRD. Baik, Bu, baik. Terkait tadi, Bu, apa kendala yang paling sulit? Karena kan berhubungan dengan tokoh masyarakat, dengan tingkat budaya yang mungkin berbeda-beda. Kendala apa yang paling sulit ketika mengumpulkan mereka jadi satu? Ya, jadi begini, Mbak. Kalau dari yang kita kumpulkan dari kelurahan, kecamatan, karena mereka juga dari dinas gitu ya, itu tidak ada masalah. Nah, kalau dari LPMK ini kita harus betul-betul dari sisi waktu kita juga harus cross check ke banyak kelurahan begitu ya, sehingga betul-betul nanti yang datang itu bisa representatif sebagai tokoh yang memahami betul kondisi yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian dari DPRD yang turun reses ke seluruh dapil itu ternyata juga membawa pokok pikiran masyarakat. Jadi seperti saya, kemudian dari saya dapil 3, kemudian ada teman dari dapil 4, ternyata ketika cross check pengelolaan BMD di salah satu kelurahan di Mulyorejo contohnya, itu ternyata mereka juga punya keluhan, tidak sesuai dengan data-data yang disajikan oleh Pemkot, sehingga data-data seperti itu yang kita kolek, kita kumpulkan untuk nantinya sebagai dasar bagi kami melakukan proses penggedokan raperda BMD, pengelolaan BMD seperti itu. Keluhannya seperti apa saja yang biasa disampaikan di kelurahan atau di kecamatan? Jadi contohnya adalah tarif sewa yang mahal. Nah, jadi tarif sewa itu kan kalau dalam raperda yang diajukan oleh Pemkot itu faktor kali ya. Faktor kali salah satunya adalah penyesuaian sewa. Penyesuaian sewa itu salah satunya adalah ini dipakai sosial, dipakai bisnis, non bisnis, atau dipakai oleh yang lainnya. Nah, yang dikeluhkan oleh warga ternyata dipakai untuk kegiatan bisnis itu juga mahal. Bisnis ini kan juga ada skalanya, dan skalanya ini yang perlu nanti direvisi di perdanya. Kemarin ada yang mengusulkan untuk sewa itu diprioritaskan kepada warga Surabaya asli, tidak diberikan kepada warga non Surabaya. Dan salah satunya apa itu, Bu? Nanti Surabaya asli, tidak Surabaya KTP kan? KTP. Ada yang mengusulkan seperti itu. Jadi kita kan belum sampai pada masih hearing ya, Bu? Iya. Jadi maksudnya pasal-pasalnya belum sampai ke pasal-pasal sewa. Ini saya contohkan saja kasus-kasus yang ada di lapangan. Kemudian ada lagi yang merasa dia sudah punya sertifikat, warga sudah punya sertifikat, tapi kenapa kok didata oleh Pemkot? Ini ada beberapa yang masuk ke kita. Nah, nanti akan dilakukan hearing khusus agar tuntas, jadi tidak dipansus kaitannya dengan sertifikat kepemilikan tanah yang dia punyai ternyata diakui sebagai barang milik daerah oleh Pemkot Surabaya. Jadi kisaran dari permasalahan yang ada di warga itu kaitannya dengan sertifikat hak milik. Kemudian juga pengelolaan kaitannya dengan kemanfaatan. Tadi yang sewa, bagi hasil dan yang lain-lain. Itu yang perlu nanti menjadi bahan kita untuk membuat raperda itu tadi. Raperda BMD. Bagaimana Dewan menanggapi keluhan-keluhan itu, Bu? Selain memang sedang proses memudahkan atau mungkin sudah ada tindakan real untuk menanggapi keluhan? Ya. Jadi kita sudah dari beberapa yang sudah kita panggil gitu ya. Sampai kemarin kita ke kementerian. Jadi kita studi banding ke beberapa kota di Makassar, kaitannya dengan Makassar itu sudah bisa membebaskan ex-Kemente ya, untuk diberikan kepada warga. Nah, kita juga studi banding ke Jakarta, kita konsultasi, kita meminta data karena kabarnya pemerintah Kota Surabaya terakhir dipanggil oleh kementerian untuk mendata ulang. Nah, itu yang akhirnya memunculkan satu planning khusus, timeline dari kementerian untuk memanggil, dan kita usulkan kalau dipanggil jangan hanya Pemkot, panggil Pemkot, panggil DPRD, panggil BPN, kemudian juga perwakilan dari ketua komunitas warga yang salah satunya sebagai sampling akan keberadaan sertifikat yang terakui oleh Pemkot Surabaya.
Baik, Itu terima yang kasih. sudah kita lakukan. Iya, terima kasih. Ternyata sudah banyak sekali yang dilakukan oleh Dewan ya. Baik Ibu, kita akan lanjutkan, tapi ada jeda yang mau lewat dulu. Baik, Bolok, kita akan kembali usai jeda berikut, tetap di lobi belajar lebih memahami. Baik Bolo, terima kasih. Bolo masih setia di lobi belajar lebih memahami. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana sih sebenarnya yang dilakukan Pemkot terhadap aset-asetnya. Apakah sudah maksimal atau belum maksimal? Kak Ibu tadi sudah membahas terkait kerugian, pasti rugi ketika belum ada. Nah, apakah Dewan pernah memanggil Pemkot terkait dengan sengketa atau aset-aset yang belum terdata tersebut? Jadi kalau efisiensi pengelolaan ini ya, pengelolaan Pemkot terhadap barang milik daerah, kita sempat memanggil seluruh dinas terkait. Jadi dari tanah dan bangunan, kemudian dari pengelolaan aset, kemudian pada bagian hukum. Dan kita mendapatkan banyak temuan gitu ya akan efisiensi dari Pemkot dalam mengelola barang milik daerah. Salah satunya adalah yang kelihatan rumah potong hewan misalnya, RPH. RPH itu dia mempunyai banyak aset. Dan dari RPH ketika kita memanggil ternyata ada 2.500 meter persegi tanah yang dulunya disewa oleh pihak ketiga. Jadi hubungan hukumnya adalah sewa. Begitu hubungan hukum itu selesai, selama 3 tahun tanah itu tidak ada yang mengelola. Akhirnya dimanfaatkan oleh pihak lain dan ternyata pihak yang dulunya menyewa tanpa hubungan hukum apapun dengan pemerintah Kota Surabaya. Jadi kalau dilihat dari sini tentunya ada pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan siapa? Pemkot. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari kerja DPRD untuk terus mengawasi bagaimana pengelolaan dari barang milik daerah ini di semua dinas maupun yang tersebar di PTKD Kota Surabaya, utamanya di kelurahan-kelurahan tempat para seluruh anggota dewan tinggal. Karena biasanya yang tidak tersosialisasikan dengan baik itu tidak akan bisa memberikan informasi yang akurat kepada kita ketika kita tidak mendapatkan sosialisasi yang penuh dari pemerintah kota, sehingga kita memanggil untuk mendapatkan seluruh data aset, dan dari situlah kita bekerja untuk terus mengawasi dari data-data yang sudah diberikan kepada Pansus BMD. Menurut Ibu sejauh ini bagaimana kinerja Pemkot terkait dengan barang atau aset Pemkot ini? Ya, kalau terkait dengan inventarisasi, saya kira bagus ya, karena ada Simbada. Yang perlu kita kritisi dan harus ditingkatkan dan didorong untuk jauh lebih produktif lagi adalah pengelolaannya. Pengelolaannya ini tidak hanya terkait dengan penatausahaan, tidak hanya terkait dengan pelaporan, tidak hanya terkait dengan inventarisasi, tapi bagaimana pemanfaatan dan penggunaannya itu bisa produktif. Ini yang saya kira sangat kurang dari pemerintah Kota Surabaya. Saran atau usul Ibu terkait dengan kekurangan Pemkot tersebut? Iya. Jadi kita sudah, yang pertama tentunya melalui revisi Perda, sehingga nanti dari revisi Perda itu kita bisa menentukan bagaimana proses pemanfaatan, proses sosialisasi terkait dengan BMD, sehingga masyarakat ini betul-betul tahu dan bisa menggunakan BMD itu dengan cara yang lebih mudah lagi. Jadi dari revisi pasal-pasal tentunya, kemudian terkait dengan sosialisasi, kemudian yang ketiga harapan kami dari DPRD, Pemkot juga meninjau ulang proses pengelolaan seluruh aset yang belum terkelola secara baik di seluruh kelurahan, dengan mengajak DPRD Kota Surabaya untuk melakukan proses turun di lapangan, mengetahui sejauh mana masyarakat membutuhkan, melalui apa? Melalui proses partisipasi aktif, politik partisipatif dari seluruh tokoh yang ada di kelurahan. Dan ini sudah saya awali di beberapa kelurahan tentunya ya. Saya mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, ketua LPMK, kemudian juga dari ketua RW, kemudian juga dari kelurahan, terkait dengan beberapa aset Pemkot yang belum terkelola dengan baik. Nah, ternyata mereka mempunyai keinginan untuk membuat hortikultura, tanah itu dipakai untuk
budidaya ikan lele dan yang lain-lain. Dan saya mencoba untuk menjembatani dengan melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah Kota Surabaya, dan ini tidak hanya terjadi di 1-2 kelurahan. Ini banyak sekali ada di kelurahan-kelurahan, tanah-tanah yang masih bisa dioptimalkan oleh warga. Baik Bu, bagus sekali sebenarnya ya Bu ya. Dari tadi kita membicarakan permasalahannya saja. Sebenarnya kami semua dan Bolo juga pengen tahu aset Pemkot ini yang sudah dimanfaatkan totalitas maksimal untuk kemaslahatan masyarakat Surabaya, mungkin bisa dicontohkan seperti apa? Ya, jadi kalau kita berbicara satu persatu tentang aset Pemkot itu ada yang berupa tanah dan bangunan. Ya. Kita tadi banyak berbicara tentang tanah dan bangunan ya. Kemudian yang kedua, tentunya aset Pemkot ini berupa saluran, jalan, gorong-gorong. Nah, itu tentunya kemanfaatannya luar biasa untuk masyarakat. Jadi yang selama ini, yang ketiga juga salah satu yang berasal dari infrastruktur hasil perjanjian. Jadi ketika salah satu unit perusahaan itu mengajukan izin mendirikan bangunan, salah satunya di RDTRK, juga ketentuan perda yang ada di Kota Surabaya, maka pihak pengembang itu harus, kalau dulu aturannya 30% ya, salah satunya dengan luas tanah sekian-sekian, 30% untuk sebesar-besar kemanfaatan masyarakat, bisa dipakai untuk jalan, bisa dipakai saluran, bisa dipakai taman. Nah, itu tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkot agar masyarakat bisa menikmati barang milik daerah hasil dari perjanjian infrastruktur dengan pengembang. Kemudian juga tadi 582 sekian dari asetnya Dispora, nah itu tersebar, itu bisa dinikmati sebagai fasilitas untuk olahraga gratis untuk masyarakat gitu ya. Kemudian juga salah satunya juga pemadam kebakaran misalnya. Pemadam kebakaran sekarang belum ada retribusinya, sedang digodok retribusi. Nah, bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan ketika terjadi kebakaran dan yang lain-lain, itu salah satu upaya-upaya bagus yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Yang saya sampaikan di awal ketika ditanya terkait dengan efisiensi pengelolaan, masih ada banyak barang milik daerah yang perlu ditingkatkan lagi efisiensi dan produktivitasnya. Yang harus meningkatkan itu Pemkot dengan diawasi oleh DPRD Kota Surabaya, tentunya sesuai dengan tupoksinya Dewan untuk melakukan pengawasan. Baik Bu, menarik sekali. Saya tertarik dengan surat ijo yang Ibu sampaikan tadi. Itu masih jadi permasalahan yang signifikan sekali ya kayak Bu di Surabaya. Iya, kemudian betul. Bagaimana, apa sudah ada obrolan yang menghasilkan sesuatu antara DPRD dengan Pemkot terkait surat ijo? Karena saya lihat banyak sekali surat ijo yang menjadi petaka baik pemiliknya maupun bagi Pemkot juga. Jadi surat ijo ini 47.000 ya, 47.000 yang terdata di kami, terbagi atas hunian, kemudian perjas, perdagangan dan jasa, dan fasilitas-fasilitas umum yang lainnya. Nah, yang menjadi kelemahan kenapa surat ijo ini sampai dengan sekarang belum memberikan hasil yang positif ya. Yang pertama, surat ijo itu secara regulasi terpisah dari Raperda barang milik daerah. Meskipun inventarisasinya ada di Raperda kita, Raperda pengelolaan barang milik daerah, namun secara regulasi kaitan dengan retribusi itu ada di pansus yang lain. Jadi sekarang secara paralel itu sedang dibahas pansus retribusi barang milik daerah. Salah satunya adalah IPT atau surat ijo, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pemkot sebetulnya sudah berinisiatif baik. Masyarakat bisa meningkatkan sertifikat menjadi sertifikat hak milik dari tanah hijau atau IPT. Itu sudah diatur dalam regulasi tersendiri dalam perda pelepasan IPT. Namun yang menjadi titik krusial di sini adalah untuk Pemkot melepaskan IPT itu sendiri atau warga mempunyai sertifikat hak milik atas IPT itu harus dengan NJOP 100%. Jadi nilai saat ini. Nah, ini yang sebetulnya menjadi titik krusial di mana Pemkot tidak bisa melepaskan karena ada perda
dan Permendagri yang khusus mengatur untuk pelepasan surat hijau ada 2 syarat. Yang pertama, pelepasan itu harus menguntungkan daerah. Kemudian yang kedua, pelepasan itu harus dinilai dengan penilai internal sesuai dengan NJOP saat ini. Nah, ini diatur dalam Permendagri dan PP yang khusus terkait dengan surat hijau, sehingga ini yang menyebabkan pemerintah Kota Surabaya itu tidak berani atau belum selesai terkait dengan pelepasan surat hijau. Ada satu hal yang bisa menjadi titik terang ketika kita kemarin ke kementerian kaitannya dengan surat hijau. DKI Jakarta itu berani melepaskan untuk surat hijau itu sendiri dengan NJOP 25%. Nah, ini berarti harus ada revisi. Revisinya di mana? Revisinya di Perda Pelepasan, bukan di Perda BMD yang ada di Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jadi sebetulnya regulasinya ini terpisah dengan pengelolaan barang milik daerah, sehingga sulit ketika kita membahas secara terpisah di Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, karena ada 2 regulasi yang berbeda yang mengatur khusus tentang surat hijau itu sendiri. Iya, baik Ibu, masih ada satu segmen lagi kita untuk berbicara tentang pengelolaan barang milik daerah. Baik, Bolo, masih ada satu segmen lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami. Baik, Bolo, kembali lagi di Lobby Belajar Lebih Memahami. Di segmen terakhir ini kita akan berbicara terkait bagaimana peran masyarakat, sinergi antara masyarakat, Pemkot, dan DPRD untuk meraih kebaikan, meraih kemajuan terkait pengelolaan ini tadi ya Bu ya. Nah, tadi sudah saya tanyakan bagaimana peran masyarakat. Sekarang saya tanya dulu, bagaimana peran Pemkot Bu terkait ini? Ya, jadi begini. Hasil dari kita DPRD kunjungan kerja di beberapa daerah, sekaligus juga hasil turun di masyarakat. Sebetulnya Surabaya itu sudah sangat bagus kaitannya dengan pembangunan infrastruktur tengah kota. Taman-taman Surabaya sudah luar biasa, gitu ya. Surabaya sudah tampak indah, namun belum tampak nyaman dan indah itu di tingkat kelurahan-kelurahan, di tingkat RT, di tingkat RW, belum tampak nyamannya. Ini karena apa? Salah satunya adalah partisipasi warga, salah satunya adalah sosialisasi masif dari Pemkot, salah satunya adalah kinerja DPRD untuk terus turun ke masyarakat, sekaligus juga melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemkot. Jadi kedepannya sinergi yang apik antara tiga elemen ini itu akan menghasilkan, saya kira, kemanfaatan yang jauh lebih luas untuk masyarakat. Salah satunya adalah ketika masyarakat berpartisipasi aktif, kelurahan ini bisa dibantu oleh Pemkot untuk lebih mandiri dengan swadaya, swakelola, misalnya swakelola sampah. Kemudian swakelola sampah ini kan butuh tempat, ya, butuh tempat. Tempatnya mana? Sinergi dong dengan barang milik daerah. Kemudian swakelola pemberdayaan masyarakat. Kalau tadi saya sampaikan, banyak masyarakat yang sekarang sudah sadar dan ingin sekali ada pemberdayaan di lingkungan wilayahnya. Satu lagi yang saya contohkan adalah di salah satu BTKD Pemkot di Kecamatan Rungkut itu ada tanah yang sudah lama tidak digunakan, dan warga ingin sekali tanah itu dipakai untuk pemberdayaan UKM. Mereka sudah mengumpulkan semua UKM di satu kelurahan untuk bisa, kebetulan di dekat universitas, jadi depan UPN. Nah, itu kalau betul-betul dipakai untuk BMD, itu betul-betul dipakai untuk pemberdayaan masyarakat. Masyarakat menggunakan BMD itu untuk pengelolaan UKM, masyarakat bisa berjualan di situ, tentunya dengan hubungan hukum yang jelas dengan pemerintah Kota Surabaya. Saya kira ini partisipasi masyarakat sekaligus pemberdayaan masyarakat akan luar biasa. Jadi sekarang sudah saatnya Pemkot itu lebih memperhatikan kelurahan untuk bisa mandiri, untuk bisa berdaya, untuk bisa tampak indah, nyaman, tidak hanya di tengah kota.
Jadi kalau di tengah kota barangkali banjir sudah kelihatan teratasi. Sekarang masyarakat ini banyak yang merintih, menangis, terutama ketika banjir itu akibat dari pembangunan paving atau gorong-gorong yang tinggi tanpa mempertimbangkan sisi holistik. Yang ada kan RW di sini meninggikan paving, yang sudah ditinggikan duluan ini akhirnya lebih rendah, akhirnya banjir mengalir ke sini. Dan tidak hanya itu, masyarakat ini rumahnya menjadi kebanjiran karena pavingnya jalannya lebih tinggi dari rumah masuk. Nah, itu sudah saatnya secara integralistik masyarakat Pemkot lebih memperhatikan pemberdayaan masyarakat melalui BMD yang ada di kelurahan-kelurahan, kemudian pemberdayaan terkait dengan pengelolaan sampah juga, pemberdayaan terkait dengan drainase, itu semuanya membutuhkan sinergi yang apik terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Fungsi DPRD bagaimana? Begitu DPRD ini turun ke masyarakat, baik itu melalui reses ataupun melalui undangan musrenbang dan yang lain-lain, maka partisipasi dari DPRD ini akan sangat membantu masyarakat untuk terjembatani antara pengajuan dari masyarakat dengan Pemkot. Tugasnya DPRD apa? Mengawal supaya pemberdayaan masyarakat yang berasal dari APBD Kota Surabaya itu bisa tersalurkan dengan baik. Apalagi sekarang ada dana kelurahan. Gitu. Lalu masyarakat sendiri harus aktifnya seperti apa, Bu, untuk bisa menggunakan BMD itu tadi? Jadi masyarakat bisa berpartisipasi aktif. Kalau di beberapa kelurahan yang saya dampingi itu berpartisipasi aktif, mengajak warganya untuk bekerja bakti membersihkan aset-aset Pemkot Kota Surabaya ini. Kemudian yang kedua, membuat master plan gitu ya. Apakah tanah ini mau dipakai untuk budidaya lele atau untuk hortikultura atau untuk, kemarin ada lagi yang mau dipakai untuk anak remaja, pemberdayaan remaja. Ada tanah yang tanah lapangan gitu ya, belum terkelola dengan baik. Jadi lapangan itu ya lapangan begitu saja. Tidak ada indahnya, tidak ada nyamannya. Padahal kalau dikelola dengan baik, di situ remaja-remaja, karang taruna, anak-anak muda itu siap untuk memberdayakan lapangan itu untuk turnamen-turnamen maupun dipakai untuk kegiatan-kegiatan pelatihan, training, olahraga bagi remaja yang ada di situ. Jadi keaktifan dari masyarakat ini untuk melihat kiri kanannya, apakah tanah-tanahnya sudah aman semuanya, apakah tanah-tanah Pemkot ini ada yang perlu untuk diajukan pengusulan, dikelola dengan baik, ditingkatkan pengelolaannya. Nah, itu yang perlu kinerja sinergi yang apik antara DPRD dengan masyarakat yang ada di. Ini menarik sekali, masyarakat harus peran aktif. Pertanyaan saya sebagai masyarakat, bagaimana caranya, Bu? Saya untuk mau melapor misalnya atau mau menggunakan ini untuk masyarakat sekitar, apa yang pertama kali harus saya lakukan? Nanti kalau saya sudah kumpulkan warga ternyata ujuk-ujuk sama Pemkot nggak boleh. Nah, apa yang harus dilakukan pertama kali? Jadi ini berdasarkan aturan yang ada bahwa memang tanah-tanah atau barang milik daerah itu dipakai untuk sebesar-besar kemanfaatan pemerintah daerah dan warga masyarakat Kota Surabaya. Nah, sehingga ketika warga masyarakat itu terutama tokoh-tokoh yang ada di sekitarnya mengetahui ada tanah-tanah ataupun bangunan yang mangkrak yang tidak digunakan, itu bisa berkomunikasi dengan kelurahan setempat atau kecamatan setempat. Jika ternyata, tentunya semua proses itu harus ada hubungan hukum. Yang saya sampaikan tadi ya, hubungan hukum itu sewa untuk sosial, tentunya tarifnya berbeda, untuk sewa bisnis dan yang lain-lain. Hubungan hukum ini yang bisa menjembatani adalah struktur dari dinas yang paling kecil, melalui kelurahan, melalui kecamatan, kemudian dinas tanah dan bangunan dan aset, sehingga komunikasi ini harus terjalin dengan baik. Nah, DPRD menjalankan peran yang ada di sini, mengawasi terkait dengan aset Pemkot yang ada di wilayah setempat. Mengawasi ini hasilnya adalah bagaimana juga menjembatani antara masyarakat yang ingin melakukan proses pemanfaatan BMD ini dengan kelurahan, dengan kecamatan dan dinas terkait. Baik, Bu, terakhir sebagai pamungkas, apa yang Ibu bisa sampaikan ke Bolo sekalian, masyarakat sekalian terkait dengan mengajak, ayo aktif dan lain sebagainya. Mungkin bisa disampaikan ke
pemirsa? Ya, pemirsa seluruh warga Kota Surabaya, tentunya ke depan ini partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk Surabaya jauh lebih baik lagi. Partisipasi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam kegiatan pembangunan, utamanya pengelolaan barang milik daerah di seluruh wilayah Kota Surabaya, baik itu dari sinergi terkait dengan pemeliharaannya, laporan kepada Pemkot jika ada barang milik daerah yang ada di kelurahan, kecamatan yang memang perlu perbaikan dan yang lain-lain, bisa untuk memberikan laporan kepada kelurahan, kecamatan setempat. Kemudian yang kedua, sinergi kaitannya dengan pengelolaan ini pemanfaatan atau penggunaan. Jadi jika masyarakat ingin menggunakan, memanfaatkan barang milik daerah, tentunya harus ada hubungan hukum dengan pemerintah Kota Surabaya. Nah, ini bisa masyarakat bisa mencari informasi lebih lanjut kepada kelurahan atau kecamatan setempat. Kemudian yang ketiga, saya mengajak warga Kota Surabaya untuk lebih meningkatkan lagi partisipasi aktif dalam rangka pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat, utamanya untuk menghasilkan produk-produk yang jauh lebih bermanfaat hasil dari pengelolaan aset pemerintah Kota Surabaya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, Bolo, semoga kita bisa melaksanakan sebaik mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Bu Aning. Sayang sekali waktu yang harus memisahkan kita, Bolo. Kita akhiri lobby hari ini. Semoga ada ilmu, pastinya ada ilmu yang bisa kita raih dari perbincangan kita hari ini. Kita ketemu lagi di lobby lain waktu. Terima kasih, sampai jumpa. Coba